Halo semuanya, Bintang di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, selamat datang di acara Utak-Atik episode yang pertama. Jadi, di sini kita akan mereview barang-barang unik yang mungkin akan bermanfaat nih untuk membantu kemudahan kegiatan kalian sehari-hari. Jadi, pada episode kali ini kita memiliki total sekitar 1, 2, 3, 4, dan juga 5. 5 total barang yang akan kita review nih. Mungkin memulai dari mana, kita ambil yang paling kanan aja ya. Nah, di sini kita rapikan dulu barang-barangnya. Oke, jadi ini barang pertama yang mau kita review. Kalau pertama kita lihat dari model tampilannya ya. Di sini bagian depan sama belakangnya sama ya. Kalau kita lihat di sini ada tulisan moisture the air, yang artinya untuk kelembapan udara sesuai dengan namanya. Kemudian di sini juga terdapat silent operation, berarti kalau kita gunainnya tuh nggak berisik, nggak ada suara sama sekali lah gitu. Dan juga easy and convenient, yang artinya ya lumayan mudah untuk digunakan. Untuk bagian sampingnya di sini juga terdapat nih beberapa tata cara, ada 4 cara aja yang sesuai dengan tadi kan, mudah digunakan. Dan kalau kita lihat di sini ternyata ada 2 warna. Ada warna putih dan juga warna pink. Nah, di sini kita dapatnya yang warna pink nih kayaknya nih. Oke, kalau gitu kita coba buka aja kali ya. Nah, kalau kita lihat nih yang pertama, nah ini barangnya nih yang pertama nih. Warna pink sesuai dengan kotaknya tuh. Lucu nggak sih kalau kalian lihat? Ada kucing-kucingnya gitu. Terus ada kabel untuk menghubungnya. Ini kalau kita lihat dia USB to Type C. Iya, to Type C nih. Sesuai dengan zaman sekarang lah ya, lebih sering Type C sekarang untuk hubunginya. Dan ini terakhir ada apa nih? Ini cuma nama produknya aja, diliatin nama modelnya segala macam. Nggak akan kita pakai sih. Oke, nih untuk tampilan awalnya nih, kalau kalian mau lihat. Tuh. Untuk build quality-nya nih ringan loh dia. Ini ringan banget tuh. Nggak berat sama sekali. Dan kalau kita lihat dari kotaknya, cara ngebukanya tuh kita tinggal buka gini aja nih. Nah di sini ada aksesoris USB kabel dan juga cotton swab. Cotton swab tuh yang ini, yang untuk nanti narik airnya ke udara gitu, narik airnya ke atas. Nah kalau kita lihat pertama udah dibuka, kita masukin air ya. Oke, sebentar. Sip, thank you. Nah di sini kita masukin air dulu, add water. Kita masukin dikit aja nih. Sip, oke. Bentar. Kemudian kita tutup. Sip. Kalau misalnya udah, kita coba colok dulu ya, bentar. Masih ada nggak ya di sini? Nah, dan juga kita butuh terminal berarti. Oke, sip. Oke, kalau kita lihat di kotaknya tadi, kita perlu colokin di bagian belakang seperti ini. Nah, terus kita tekan nih tombolnya, plug in the power dan press the switch to turn on. Oke, nah kalau misalnya udah dicolok, dia tuh bakalan bersinar tuh. Coba kalian lihat, ada warna lampu kayak warna hijau-hijau gitu. Dan kita coba ya. Nah, bentar, kelihatan nggak sih di kamera? Kelihatan ya? Tuh. Nah, kalau misalnya kalian lihat, dia tuh keluarnya lumayan sedikit sih. Cuman kalau kalian rasa tuh dingin loh. Dingin. Ini kayak bisa ngelembapin wajah nggak sih biasanya? Kalau misalnya kalian lagi di kamar gitu, di meja misalnya, ini biasanya buat cewek sih ini kan. Nih kan ada nih pop-up keluar nih, kalian gini nih. Tuh, lumayan sejuk loh biasanya. Ini bagus sih, cuman kalau misalnya dilihat dari segi hasilnya, ini lumayan sedikit banget tuh. Sedikit banget buat popnya. Cuman oke lah, karena kan pada dasarnya kalau kita lihat kan emang dia untuk alat pelembab ya, untuk ngelembapin udara. Kalau misalnya dipakai di kamar untuk sebagai pajangan, nah itu tuh lumayan bagus sih kayaknya. Tuh. Mungkin kalau dari aku sendiri bakalan nilai 7/10. Kenapa ya? Untuk dari segi
build quality-nya lumayan ringan banget, tapi lucu untuk pemilihan warna dan juga dipakaikan aksesoris kucing kayak gini. Cuman untuk aku nggak akan terlalu kepakai sih, karena kan ya uapnya kecil banget. Atau mungkin kalian yang para cewek-cewek nih biasanya pakai kayak gini, memang uapnya emang kayak gini mungkin ya. Ya aku juga kurang tahu. Oke, tuh. Oke, mungkin kita akan lanjut ke barang yang kedua ya. Ini apa ini? Gantungan kait tuh. Kalau misalnya kita lihat di sini nih untuk nyimpan kayak ganggang loh, kayak misalnya ganggang sapu, ganggang apa sih namanya? Sendok sup, garpu yang gede, bukan garpu yang kecil ya, garpu gede untuk kayak sendok dan juga pembersih toilet biasanya tuh kalau kita lihat. Nah, cuman buat teman-teman nih, mungkin kita jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Yang bermanfaat nih untuk membantu kemudahan kegiatan kalian saat mendatang di acara Utak-Atik episode yang pertama. Hai, balik lagi bersama Bintang, dan kali ini kita akan melanjutkan untuk mereview barang yang kedua. Nah, kalau misal kita lihat di sini ini seperti yang tadi aku bilang ya, di sini ini gantungan kait. Jadi kait itu untuk menggantung suatu barang-barang yang punya batang ya yang pastinya, karena dia di sini nih tempatnya tuh untuk ngegantung batang. Kita coba buka aja kali ya. Nah, di sini nih ada tempat buat nyimpan ininya, tempat apa sih namanya ini? Tempat nyangkutnya gitu lah ya. Nah, nanti itu dipakai kayak gini. Terus ini untuk ngebuka. Oke, kita coba dulu aja langsung ya. Nah, di sini ada sapu nih. Ntar. Jadi itu kalau misalnya kita lihat di sini, sapunya tinggal dibuka aja kayak gini. Ntar dimasukin. Nah, terus di sini kita bisa tempel nih di sini. Oke, jadi misalnya kita buat kayak gini, kita lepas dulu untuk tempelannya. Nah, misalnya barang udah kita tempel nih, kita giniin aja. Nah, oke, mungkin ya fungsinya bagus sih, sesuai dengan ini, simple juga. Tuh, simple banget, karena emang ya kalau misalnya kalian punya barang-barang di rumah kayak sapu, pel, atau yang lain-lain yang mungkin berantakan di pojokan dinding, boleh nih beli alat ini, karena kan ya kelihatan lebih rapi aja gitu kan jadinya. Nah, oke, mungkin kita bisa lanjut aja ya ke barang yang ketiga. Cute Worm Flexible Stand. Ini apa ini? Ini kayak stand HP nggak sih? Tuh. Itu kayak stand HP, cuman lebih fleksibel aja sesuai namanya tuh, flexible stand tuh. Kalau kita lihat dari belakangnya, ya nggak ada tutorialnya sih, cuman motif-motif gini aja. Di dalamnya juga nggak ada caranya, mungkin karena makanya simple mungkin ya. Kita coba aja kali ya. Nah, dia bentuknya tuh kayak tentakel-tentakel gitu. Oh, lumayan keras loh. Tuh, kalau dibuka nih, perlu kayak sedikit tenaga gitu buat ngebukanya. Tuh, tapi ini tentakelnya kuat nggak sih? Kita coba ya. Ini kita puter, bentar. Oke, ini kita puter. Untuk barangnya lumayan kotor ya, lumayan agak lusuh. Mungkin karena penggunaan warnanya tuh yang dipakai terlalu cerah, jadi kalau kena debu tuh jadi agak kotor gitu kelihatannya. Tapi serius, ini tuh keras banget loh. Untuk membukanya tuh perlu tenaga. Kita coba aja kali ya, bentar. Kita ambil HP. Nah, voila. Kita coba nih. I see. Nah, buat kayak gini bentuknya. Bentar, ini ganggangnya lumayan nggak terlalu kuat loh. Tuh, mungkin bentuknya kayak gini kali ya. Jadi itu kalau misalnya kalian kan biasanya kalau mau memakai tripod atau yang sesuatu untuk handstand HP gitu tuh. Nah, kan biasanya lumayan ribet tuh, kayak kita mau masangin di mana gitu, karena mungkin ada miringan, goncangan sedikit tuh jadi mudah jatuh kan. Nah, kalau pakai ini mungkin lebih mudah, cuman tuh butuh tenaga lebih loh.
Tuh, kalau misalnya kalian mau makainya, wah lumayan susah sih memang makainya ini. Tuh, keras banget. Nah, misalnya kayak gini, tuh. Ya fleksibel sih, cuman ya gitulah. Penggunaannya tuh lumayan keras banget. Tuh. Ini kira-kira bisa nempel nggak sih di dinding? Kayaknya enggak deh. Tuh, bentar. Kita coba di sini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Bentar, kita coba di belakang aja kali ya. Oh, bentar. Tutup dulu. Nah, ini tentakelnya kita tempel, terus, nggak bisa, kayaknya nggak bisa sih emang. Dia apa ya? Untuk tentakelnya tuh nggak terlalu kuat, nggak sekuat batangnya ini. Batangnya sumpah ini lumayan keras banget, buat ditekan. Nih, mau dibengkokin aja nih, tuh butuh tenaga. Tapi ya gimana ya? Ini mungkin kalau review dari aku 5 atau 6/10 karena dari segi kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Padahal namanya flexible stand loh, tapi ini nggak fleksibel sama sekali. Mungkin karena saran dari aku ya, tentakelnya perlu dikuatin lagi karena dia tuh nggak terlalu nempel. Tapi batangnya tuh yang kuat, kayak kebalik gitu. Ya, mungkin itu aja sih kayaknya dari aku. Next. Mobile phone, screen magnifier, portable, versatile. Kalian pernah nggak sih lihatnya biasanya kalau di Instagram? Aku biasanya kalau ngecek di Instagram atau TikTok tuh sering ngeliat iklan kayak gini nih. Jadi misalnya kalian salah satunya tuh pernah ngeliat iklan HP yang waktu itu salah satu mungkin aplikasi lah sejenis, tapi nggak tahu sih itu bener apa enggak. Ya kayak kalian download aplikasinya terus lewat layar center tuh bisa ngeliatin layar segede, wah gede banget. Tapi nggak yakin aku itu beneran. Ya kalau ini kita coba aja ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ada caranya nih. Pertama kita buka tempatnya, terus kita tinggal simpan handphone di sini. Dan juga di bawahnya nih ada tempat untuk nyandarin ya. Di sini dari segi produk fitur ada lightweight, thickness 8 mm, portable design dan yang lain-lain lah. Kita coba aja langsung ya. Nah, kalau udah lihat-lihat barangnya bentukannya kayak nampan ya. Kayak nampan. Ini di sini nih, di bawahnya ini bisa kita buka. Untuk nahannya mungkin nih. Ini untuk tempat HP-nya di sini. Terus untuk kacanya tuh kita tarik. Nah, mungkin kayak gini nanti bentuknya. Oke, nah kayak gini nih. Mungkin mau kita coba dulu ya, kita coba cari video ya, cari dapat, kita coba ya, kira-kira bisa nggak ya, bentar. Terus kita simpan di sini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Dia kelihatan, cuman nggak terlalu kelihatan banget kalau misalnya ini nih dari segi kacanya mungkin kayaknya buat kualitasnya kurang bagus ya. Tuh, kalau misalnya kalian lihat. Nah. Tuh. Oh iya, berarti kayaknya aku yang salah deh. Pencahayaannya kurang banget. Kalau misalnya tadi cahayanya udah aku tingkatin dan juga posisinya perlu diatur juga nih. Nah, jadi kalau misalnya aku lihat, nah, kalau gini kelihatan banget. Nah, ntar kita sesuaiin lagi ya. Oke, sip. Nah, coba kalian lihat. Jadi itu yang bikinnya besar tuh emang dari segi kacanya ya. Kacanya tuh kayak kaca pembesar gitu tipenya. Jadi kalau kalian ngeliat tuh ya layarnya lebih gede. Cuman ya apakah ini worth it atau enggak mungkin itu tergantung dari kalian juga. Misalnya kalian mau nonton YouTube atau mungkin ya channel kesukaan kalian lah ya. Cuman pengen layarnya lebih gede.
Nah, ini mungkin worth it sih, tuh. Karena layarnya emang lebih gede juga dan lebih terang kelihatannya. Untuk dari review aku ya ini sesuai sama apa yang diiklankan, apa yang dipasarkan, apa yang dijual itu sesuai. Mungkin 8/10. Kenapa ya? Mungkin yang perlu aku kasih saran ya, kacanya kurang gede. Kacanya bagus untuk dari segi tampilannya lumayan bagus, cuman kacanya nggak terlalu tuh, gitu. Kayak lebih besar dikit doang dari HP-nya. Jadi mungkin next kacanya bisa diperbesar lagi. Dah, itu aja. Kita lanjut ke barang selanjutnya. Yang bermanfaat nih untuk membantu kemudahan kegiatan kalian saat mendatang di acara utak-atik episode yang pertama. Next kita akan review barang yang terakhir. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tulisannya alat perangkap nyamuk. Oke, sedikit curhat aja nih ya, jujur ya, aku nih tipe orang yang kalau misalnya ngumpul kan biasanya aku suka ngumpul tuh malam-malam di tempat temen atau nongkrong yang biasanya ya notabene di luar kan. Nah, dibandingkan teman-teman aku, biasanya dulu tuh yang selalu kena gigit nyamuk tuh aku. Nggak tahu kenapa, mungkin kalau bahasa dokternya darah manis mungkin atau apa gitu. Nah, jadi biasanya kalau di kafe-kafe, kita lihat nih. Nah, biasanya kalau di kafe-kafe tuh ada tempat perangkap nyamuk juga yang lumayan gede tempatnya tuh. Biasanya ada ngeluarin warna-warna ungu gitu. Cuman kayaknya ini lebih portable ya, lebih enak dibawa tuh. Kita coba lihat tuh. Untuk segi packingnya bagus tuh. Dikasih busa gitu mungkin biar aman kali ya. Tuh. Dan juga di sini kita dikasih kabel port sama juga kayak yang tadi. Nah, masih terbungkus. Kabelnya port Type C. Ada lagi nggak sih? Oh, nggak ada lagi. Kita simpan, terus kita buka. Nah, oke. Ini masih ada ini loh. Dia untuk lihat powernya tuh 1,3 watt dan charging inputnya tuh 5 volt. Dan juga kalau kita lihat di sini dia tuh menggunakan USB charging, violet wave mosquito trap. Jadi dia menggunakan kayak gelombang violet gitu ya untuk mancing nyamuknya masuk ke sini. Dan ada fan-nya juga di dalam, atau mungkin di dalam ini kali ya. Juga ini sama kayak barang yang pertama tadi, dia tuh kayak low noise. Jadi dia lumayan silent gitu, nggak ada suaranya sama sekali. Jadi kalau misalnya untuk kawan-kawan nih yang biasanya kan kalau kita di rumah-rumah kan pakai alat penyemprot nyamuk atau pakai yang obat nyamuk asap ya. Biasanya jujur kalau aku lebih prefer obat nyamuk semprot karena ya nggak bau asap sepanjang tidur kan. Cuman biasanya kalau mau kita semprot kamar itu kan kita harus nunggu beberapa menit ya. Jadi itu lumayan lama juga gitu, karena kalau misalnya kita tetap di kamar itu yang kita semprot nyamuk, itu tuh baunya tuh lumayan nyengat juga dan nggak baik buat kesehatan kalian. Nah, ini kalau kita lihat dia tuh nggak ngeluarin asap sama sekali ya, jadi dia tuh mengundang nyamuknya tuh menggunakan ultraviolet, jadi pakai warna yang ungu-ungu juga kayaknya. Kita coba cek dulu yang tadi. Oh ini, kita sisihkan, kita colok. Nah, kalau kita lihat nih, kita di sini kita lihat caranya. Mana? Nggak ada caranya, tinggal colok ya berarti. Fitur instruction. Oh iya, best product to room area where mosquito. Kita simpan di tempat yang biasanya banyak nyamuknya. Mungkin kalau di rumahku biasanya di bawah tempat tidur tuh, karena kan gelap ya, lumayan banyak nyamuk. Kita colok. Oke, nah di sini nih tuh, oh ada suaranya loh, kedengeran nggak sih? Tuh. Ah, jadi ada suara fan-nya gitu. Nah, kalau misal bentar kita buka dulu. Oke. Nah, kalau misal kalian lihat sebelumnya di bawahnya tuh ada tempat untuk ngambil nyamuknya kayaknya. Kita buka. Bentar. Gimana cara bukanya nih? Ah, kita buka. Nah, ya. Di sini ada fan-nya tuh. Kalau kalian lihat tuh. Ada fan-nya, jadi apa namanya? Kalau nyamuknya mati, dia bakalan ada di sini kayaknya. Bakal ada di tempat ini. Tuh. Sip. Jadi kalau misalnya kita hidupin,
dia tuh nyamuknya tuh bakalan lewat sini, lewat ultraviolet, dan ditewaskan oleh kipasnya kayaknya. Mati oleh kipasnya dan akhirnya mayat-mayatnya ada di sini. Tuh. Untuk nutupnya tinggal kalian gini aja. Tutup sampai ada bunyi, bentar. Oke, ini nggak ada bunyi sih, nggak ada bunyinya. Oke, nah kita coba lagi. Tuh, kalau misalnya kalian udah hidupin di sini, itu bakal ada bunyi. Tuh. Dengeran nggak sih? Dengeran ya? Nah, jadi di sini kita biasa simpan aja nih di tempat-tempat yang biasanya kalau kalian ngerasa ada banyak nyamuk. Contohnya tempat-tempat yang gelap atau jauh dari jangkauan manusia biasanya kan, di bawah kasur segala macam, simpan. Nanti nyamuk yang makan masuknya akan akan tewas-tewas oleh kipas-kipas ini, dan nanti mayat-mayatnya jatuh di sini. Ya, ini lumayan berat loh kalau kalian mau pegang. Lumayan berat. Jatuh. Bentar kita matiin dulu. Nah, ini lumayan berat di sini. Dari build quality-nya lumayan bagus juga. Kalau aku lihat ini bagus sih buat kalian yang misalnya di rumah nggak pengen bau asap atau bau semprotan dan pengen cepat. Jadi di sini kalian bisa cobain beli ini. Kalau aku mungkin akan prefer beli ini daripada semprotan nyamuk. Ya, mungkin kayaknya itu aja barang-barang yang kita review pada hari ini. Dan ya kalian nggak perlu kecewa atau ragu karena barang-barangnya mungkin nggak sesuai sama keinginan kalian, karena next kita akan lanjut lagi review barang di episode kedua. Sekian yang dapat kita review pada hari ini. Nah, buat teman-teman jangan kecewa nih misalnya nggak ada nih barang-barang yang kalian mau atau kalian inginkan, karena next di episode selanjutnya kita akan lanjut lagi review-review barang hanya ada di TVRI Kalimantan Barat. Atau jika misalnya kalian kelewatan nih, kalian boleh tonton di channel YouTube TVRI Kalbar live streaming atau di sosial media kami. Oke, sip. Saya Bintang pamit undur diri dan sampai jumpa.